Aduh sorry telat. Oh Mbak Rara. Gak ada hubungannya loh. Kita kan gimmicknya telat, kenapa gak kompak? Aduh sorry telat, ada rame-rame apa ya sekarang? Hah? Ada yang viral-viral apa ya? Kayaknya kita banyak banget yang nyariin Banyak ya. banget yang nyariin. Emang ada apa sih? Oh my god, DM aku tuh bejibun. Dicariin pemirsa. Disuruh ngapain tuh? Sepertinya dunia review film sepi nggak ada kita. Wah! Ya mohon maaf Jangan aja. terlalu pede. Mohon maaf aja. Iya. Kita tuh baru pulang dari Korea nih. Aku habis belanja di Hongdae. Mana ada Hongdae yang jualan tulisannya Selamat Idul Fitri, tolol banget anjing. Mana belanja Korea ada tuh petugasnya oni ngasih ini. Oke guys, kembali lagi bersama kita. Sudah setelah vakum selama 10 tahun. Lama 50 Lama detik. 50 detik. Iya, jangan sedih karena kita akan kembali lagi hari ini mereview film-film yang sedang ramai-ramai dibincangkan oleh Bersama dua reviewers terviral, terpopuler, terhacker sepanjang masa. Bersama saya Bejorka. dan saya Bejorki. Karena ini kan juga mimin. Emang kita nggak boleh Bejorka Bejorki. Oh, iya lagi. Gak usah digeplak. Aduh, nggak pakai helm kan? Gak usah main fisik Hari goblok. ini nggak pakai helm. Tahu gitu gua pakai helm lagi anjing. Apalagi kalau bukan di Geralitan Channel. Excited bersama kita menonton Samuel. Oh kagok, udah lama. Udah lama nggak bawain segmen ini. Soalnya gue selama 10 hari ini pakai bahasa Korea mulu, jadi bahasa Indonesia akunya kurang lancar ya. Akunya 알겠어요. di Korea pakainya ngomong bahasanya sedikit. 야, 괜찮아요. 지금 조금 인도네시아 말해요. Jumpa lagi bersama di channel ada apa di Cina? Cinema. Ada apa di Cina? Tau nggak ada apa di Cina? Oh, lu nanya? Iya, ada suara-suara yang dibungkus. Ada apa di Cina, Capek sih. Capek sih. Pertanggal 12. Gua happy banget nih Ger, kali ini Ger. Kenapa? Belum masuk segmennya. Belum masuk. Belum sekarang. Kalau mau menjilat, tapi di saat yang tepat. Segmennya belum masuk. Oh, belum masuk. Emang sudah ada yang masuk di channel kita, Iya. ada 2. Iya. Tapi ntar dulu. Ada apa di sinema? Pertanggal 12 Monday. 12 Senin. 12 Monday ada tanggal. Wih anjing, Top Gun Maverick masih ada bro. Masih ada, gila emang. Gokil. Siapa namanya? Tom Cruise ya? Tom Cruise. Gila, Lu Tom. nonton nggak di pesawat? Nonton gue di Singapore Airlines gue nontonnya. Orang-orang nonton bioskop, gue nonton di Singapore Airlines. Airlines. Tapi hebat ya Singapore Airlines sudah keluar film-film itu, bajakan itu ya. Goblok banget, mana mungkin orang di pesawat. Buktinya film ini masih ada di bioskop, tapi kok di pesawat sudah ada. Iya, pantesan aja sebelum filmnya mulai ada ini Pen Akatsuki terjemahannya. Lebah ganteng. Nama lebah ganteng. Sama ada tulisannya please fasten your seat belt. Kan di pesawat. Ya jelas mah harus ada sih. Iya, ngaruh. Jelas itu emang peraturan di pesawatnya. Ngaruh kali. Bukan berarti bajakan. Please fasten your seat belt. Kalau lu nonton di bioskop please fasten your seat belt. Lu baru harus curiga tuh. Nah, terus Tapi gue pengen sharing kebahagiaan dengan lu tau. apa tuh? Ini sharing happiness with you. Belum masuk ya? Belum masuk lagi. Oh, belum masuk ya. Kita kan tadi udah di briefing. Mentang-mentang udah masuk. Iya. Ada juga film Bullet Train, masih ada. Emergency Declaration. Wah, ini film yang wajib banget sih. Masih ada Top banget. Itu satu universe sama Top Gun ya, sama-sama kayak pesawat-pesawat gitu, masih satu universe. Beda dong, yang satu kan pesawatnya Airbus, yang satu Top Gun kan pesawat tempur. Di Top Gun kok nggak ada pramugarinya ya? Di Emergency ada. Kan cuma 2, itunya satu malah. Iniannya, masa pramugarinya di mana? Di pundak, goblok banget di pundaknya Tom Cruise. Mau minum Tom Cruise? Enggak, makasih. Ada Orphan per Skill, anjing jelek banget itu anjing sumpah. Selanjutnya ada The Invitation, ini juga katanya film Ancur Waka Ding Ding. Nah, banyak sekali film Indonesia ya. Ada Mencuri Raden Saleh, kayaknya ini masih bakal Lama panjang sih. umurnya. Ada Mendarat Darurat. Nah, ini gue penasaran jujur Mendarat Darurat. Ya, ini film buatannya Panji ya. Kayaknya lucu deh. Soalnya Tapi- yang main Reza Rahardian sama Tapi nggak semua film Panji itu bagus tau. Filmnya yang kurir-kuriran itu. Partikelir itu emang agak itu kuring. Waka Ding Ding dang, Wak. agak kuring sih Waka memang. Ding Ding. Dia juga mengaku itu agak kuring. Cuman kalau yang ini dari Trailernya bagus kayaknya, lucu dari kan. ininya apa? Lanjut. Dari apa itunya?
Running Man. Nah, itu dia. Bagus. Bagus ya, Running Man bagus. Dan ada juga Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 Kayaknya kita. semuanya udah nonton deh. Maksudnya ceritanya udah pasti tahu, cuman kayak penasaran kalau dibuat versi Indonesia bakal seperti apa. Gue takutnya sih, tapi kita belum nonton ya, belum tahu. Ya, don't Gue judge the takutnya kayak My Sassy Girl lagi. Oh, betul. Yang Drop Betul. Side. Dan Drop Side. Iya. Dan ini dia. Ini dia. Film yang bikin kita regenerasi. Kok regenerasi? Itu kayak Kulit, lu kata regenerasi. Yang kayak kita mengingat masa lalu itu loh. Nostalgia. Nah, itu maksudnya. Kok regenerasi? Aneh banget. Film yang buat kita nostalgia. Apalagi kalau bukan Siksa Neraka. Itu mau ada tahu ntar. Itu mau ada makanya. Gue dulu baca komik aja udah mimpi Serem, buruk, anjing, mimpi buruk serem. anjing. Sumpah gue tuh baca di kamar pembantu gue anjing. Kenapa? Tau nggak di Kenapa kayak nggak ada? Emang kenapa kalau lu nggak baca nih? di kamarnya Mbak Mirna. Gue nonton gue bacakan. Kayak gue kenal aja Mbak Mirna. Mbak Mirna tuh yang ngasuh gue, yang kepalanya kutuan. Oh itu ya. Terus kutunya lompat ke rambut gue, terus sama mama gue digini-gini kan, dipetes-petesin, kutunya berdarah-darah gitu. Karena dia udah ngisepin. Psycho juga malu ya. Ya dia udah ngisepin ini di kepala gue, diisep-isep pantas enak kan. Enak. Enggak, kita akan membahas tentang biasanya kan gitu kalau Ais itu editannya ada ini sering gitu dimunculin. Kita akan membahas Mudik. Muntah. Yang satu mudik, yang satu muntah. Kayak kompak. Mudik aja udah kuring. Bulan- Muntah lagi lebih kuring lagi. Gue aja ngerasa itu kuring kok. Oh mungkin kita kebalik. Coba gue yang bilang mudik, lu bilang muntah. Enggak, tetap Coba. biar sama. Sama Gir. Sumpah. Jangan menyerah, kita coba dulu. Goblok banget orang sama. Kita akan membahas film Mudik. Muntah. Ya kan lucu. Lu doang yang merasa itu lucu. Film Mumun ini didirektori oleh Rizal Mantovani. Woi. Rizal Mantovani itu siapa ya? Banyak kok dia filmnya, film-film horor banyak. Film-film, setahu gue dia ini- Rumah Kentang. Nah, kalau nggak salah tuh Kuntilanak. film-film itu ini. Ting. Loh, kok yang ini kan salah film. Ini. Oh, yang bener nih. Ting. Ah, Ini apa lagi? Ini kan bukan film, ini kan taman bermain. Ini taman bermain. Yang ini dong. Ting. Ting. Nah. Nah, itu dia guys. Diperankan oleh Acha Septriasa, Dimas Aditya, Mandra, Volan, Edis, Fajar, Bedu, MC, website, distributor. Lu salah, nggak usah. Itu distributor lu website gak usah dibaca. Bercerita tentang Mumun adalah seorang gadis desa Yang di sebuah kocok. desa di Depok, di pinggir. Kenapa selalu kalau yang aneh-aneh itu selalu Depok ya? Kemarin ada berita Depok mau bikin Mau bikin Depok. Depok Pop. Ya Allah. Terus ada juga berita tentang Depok ingin membuat lomba hias Nissan. Iya, lomba Tau hias nggak? batu nisan, dia tahu. Depok Yang ada tuh ajaib-ajaib. beritanya tuh. Yang ajaib-ajaib selalu ada Yang Depok, ya. ajaib selalu di Depok. Kenapa? Kayaknya Depok nggak seaneh-aneh itu banget deh. Oh, Memang zaman dulu dulu. pernah ada campaign petinggi daerahnya, ada campaign One Day No Rice. Buat apa coba? One Day No Rice. Sehari tanpa nasi. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sinopsis. Film Mumun bercerita tentang Mumun yang seorang gadis desa. Ya main film Mumun ya bercerita tentang Mumun lah. Iya, tapi enggak. Nah, Ntar ada itu. oh iya. Bercerita tentang seorang gadis desa yang bernama Mumun yang dicintai banyak pria-pria di desa itu. Di desa itu. Tapi dia tuh sudah memiliki pasangan yang bernama Namanya Junet. Junet. Nah, mereka akan segera menikah. Nah, si Mumun ini punya saudari kembar yang bernama Mimin. Iya. Yang juga dia adalah admin Lambetura ya, dengan handphone jadul. Mimin ya, soalnya namanya Mimin. Iya. Dan juga punya admin Lambetura Aca. dan juga punya Aca adminnya. Admin Lambetura. punya kakak bernama Bro, nanya. Maman. Nanya, gue nanya. Ma- Jawab. Memen dan Momon. Malapetaka terjadi ketika si Mimin meminjam uang ke rentenir yang Iya. bernama Jeffrey. Tapi dia meminjam uang dengan identitas Mumun gitu Iya, kan. karena dia mirip kan, Mimin sama Mirip Mumun. mukanya.
Lalu selanjutnya ya tonton aja sendiri. Gue baru lihat kembar yang seidentik itu anjir. Gue punya banyak teman kembar yang tapi nggak seidentik itu. Mereka kalau di samping-sampingin kayak teman gue di samping-sampingin yang kembar itu jarang. Gue masih tetap bisa bedain. Tapi kalau si Mumun sama Mimin di sebelah gitu, gue lihat masih tetap Aca anjir. Masih tetap Aca. Aca Septriasa, nggak ada bedanya. Keren Aca Red Squad. Bahkan biji aja gak semirip itu anjir. Meskipun mereka selalu berdampingan, biji tuh ada yang satu jatuh, ada yang satu begini. Biji kan banyak, biji apa dulu? Ya biji lah. Lu punya biji. Nah, itu makin dijelaskan. Setelah ini adalah kita akan mengomongkan spoiler. Kalau kalian gak suka silakan kalau kalian pengen nonton filmnya silakan kalian pergi sana keluar anjir. Baru di channel dia doang penonton diomel-omelin. Kalau kalian mau baru channel dia doang nih penonton diomel-omelin, keluar dimaki-maki. Tapi habis itu balik lagi ke sini nonton, lalu kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dibaik-baikin sekarang penonton. Bipolar aja. Oke. Kita masuk ke hal yang kita suka dulu. Iya. Tapi sebelum itu aku tuh nonton filmnya tuh pusing banget, Pi. Kayak bikin stres anjing. Aku tuh butuh yang manis-manis. Kita Kibo aja apa ya? Nggak soft banget ya. Gimana? Gini. Aduh, aku kan pusing, Pi. Aku ingin sesuatu yang membuatku senang. Karena aku tuh bete habis nonton ini. Iya, apa yang kira-kira bisa membuat ini senang? Aja ini Kibo nih ada tuh di sebelah kiri tuh di endorse kita nih. Orang juga males, Kir. Kalau diiklaninnya kayak gitu. Soft sell. Iya. Ayo. Nanti lu tanya kamu kenapa, Ger? Lu kenapa, Ger? Iya, aku tuh habis nonton Mumun tuh jadi haus. Oh, aku punya ini Moskow. Aku tuh ini pengen yang manis-manis karena sugar rush. Ini aja gua kalau kita butuh sharing with happy Kibo. Kibo lah. Aku tahu ini kan cheesecake terenak di muka bumi, di Universe Mumun. Di Depok. Baunya aja sudah enak sekali. Ini rasa bola mata Mumun warna hijau tuh. betul. Yang paling mengejutkan ada yang rasa mango dan passion fruit. Kok bener? Kan ada briefnya di sini. Ini tuh mango dan markisa, Alpi. Wow, ini tuh matcha dan juga pokoknya matcha. Matcha dan avocado kayaknya nih. Beneran gak di-endorse? Avocado. Beneran gak ada lagi. Pantas kita gak masuk ya? Endorse ya? Gue yakin habis ini kalian pasti banyak yang ngiler juga sama Kibo. Iya, merupakan sebuah awalan ya. Oke, selain itu kamu tahu nggak? Apa? Mereka juga punya Tarak Premium Cookies. Coba kebalik. Nah, Premium Cookies. Udah habis. Lihatlah kue-kue ini. Enak beneran sumpah. Enak beneran semua. Belilah Kibo. Cheesecake pertama yang dengan tulisan Kibo. Kibo, inilah kue cheesecake yang ternyata avocado. Ini rasanya pistachio anjing. Oh, kue Kibo. Bahkan bukan matcha. Kalau tulis di kolom komentar kalau kalian pengen banget nyobain Kibo. Kibo ini enak banget. Iya, rasa mangga guys, anjir. Pistachio berry ini lu belum pernah? Enggak. Iya, bahkan masih kerasa batang pohonnya. Ini sumpah tengahnya avokadonya. Avocado bener kata gue tolol. Avocado kan. Beuh. Gerald suka banget tuh avocado. Lu pasti suka banget. Tengahnya ini avocado. Berry. Tengahnya ini avocado. Dia yakin banget lagi. Emang ada nama avocado? Pistachio kan avocado pistachio. Enggak, anjing pistachio itu kacang ini itu pistachio. Kacang hijau itu pistachio namanya. Ini yang ininya selain ininya avocado. Berry. Enggak, woi. Itu berry. Halo, Kibo, Bo. Ini kan pistachio avocado. Orang manggil Ki. Oke, halo Ki. Ya. Enggak, dia maunya Bo. Anda ingin menyobai cheesecake yang hijau? Kibo Cobalah lah. Kibo. Yang paling hijau. Kita masuk ke hal yang kita suka dulu. Apa hal yang lu suka dari film ini? Yang gua suka sih simpul pocongnya Mumun ya. Rapih banget itu.
Sama yang gue suka lip glossnya Mimin. Natur Republik kayaknya tuh ya. Enggak sih, itu lebih ke Wardah gitu. Wadah. Sama gue suka toples warungnya Mumun tuh. Itu bekas-bekas toples. Kayaknya- Coklat payung tuh, coklat payung. Kita search dulu. Dari Mumun itu moonnya kan bulan. Lan. Moonnya itu muntaber. Ber. Jadi film ini Nih. nostalgianya mantep dah pokoknya. Tap. Gak usah echo manual, tolol. Jangan echo manual. Al. Lanjut ngomong. Ini echo ini sekali nih, gue lagi ngunyah. Bah. Kan gue ngunyah. Masa bah. Jadi yang gue suka itu pertama nostalgianya apa? Api waktu awal-awal musiknya mulai langsung nyanyi ya. Gue sing along waktu musiknya mulai ribet, pade ribet, Copyright. jadi tukang Copyright. galik. Ribet apa dia ribet? Nah, hidup tenang tahu-tahu jadi ruwet. Mata merem atau bisa dapat itu minum box gitu ya. Enggak, itu kalau dilanjutin liriknya kayak gitu. Tapi ya dari pas denger soundtracknya tuh langsung kita tuh kayak terlempar ke masa lalu ya. Ya terlempar ke bangku A, Kasur. kan dari bangku D gitu. Kalau itu bioskopnya meledak. Kalau itu bioskop kita meledak. Iya. Tapi enggak, kita tuh kayak bener-bener terlempar ke masa lalu. Jadi Iya. kayak buat kalian yang ngikutin banget serial Mumun, Jadi pocong dulu namanya. jadi pocong itu bener-bener kayak nostalgia banget ya. Nostalgia banget, dan gue melihat pemeran yang dulu yang jadi Husaina kan masih tetap Mandra. Terus gue ngelihat ini juga Adis Edelia itu ya. Adis Edelia tuh yang di film ini dia pakai jilbab. Itu di film di sinetron jadi pocong dulu. Dia yang jadi mumunnya. Dan juga ini si Mandra itu dari dulu sampai sekarang skill actingnya dia itu selalu sama gitu loh. Iya, maksudnya gue Dan juga dia tuh kayak bener-bener nggak berubah, kayak dia itu sama kayak kita seperti yang kita lihat zaman dulu gitu loh. Iya kan? Iya, cuma bedanya lebih kurus aja sih sekarang. Iya lebih kurus, tapi kayak somehow nggak menua di mata gue ya. Iya, tapi- di mata gue si Mandra tuh nggak menua. Iya, tapi yang bikin gue keren juga dia kan udah tua banget ya. Tapi dia bisa ada acting manjat. Manjat pohon. Manjat bilik anjing. Manjat bilik. Iya, manjat tembok kok bisa ya? Manjat sosial. Enggak. Aku salut banget dengan actingnya Mana dan totalitasnya dia, manjat-manjat segala macem di umurnya dia yang segitu. Wah keren banget. Yang kedua yang bikin nostalgia atau enggak apa? Apa? Udah lama enggak lu. Gimana? Udah lama nggak lu nggak ngeliat Haji Malih. Malih Ada Malih. berakting. Walaupun dia Meskipun cameo doang, cuma sebentar. Iya. Tapi kayak kangen banget ya ngeliat Pak Haji Malih Iya. acting ya. Gue padahal menunggu signature marahnya dia loh. Kayak Kalau itu ini fix gue. Iya. Lu pasti ketawa banget. Ketawa ya. banget sih gue anjing. Tapi bener, Malih dengan signature khasnya dia, cara ngomongnya dia, itu bener-bener bikin nostalgia banget. Karena Malih, Bolot, Kurang Haji Bolot sih. Mandra, itu adalah salah satu senior komedi yang I really look up to gitu loh. Yang Iya. kayak bener-bener gue suka nontonnya anjir. Apalagi kalau kayak di Ini Talk Show zaman dulu si Malih udah ketemu Bolot. Wah. Wah, anjing. Itu combo maut anjir. Malih kalau udah ketemu Bolot gila, nggak pernah nggak lucu sumpah. Bener. Bahkan menurut gue pribadi Andre Taulani aja sama Sule itu kalau nanggepin Bolot nggak selucu Malih. Malih betul. Malih kalau udah nanggepin Bolot kayak ya timbal balik aja gitu, kayak Emang- lucu berdua tuh emang udah pas gitu. Orang tuh udah ada duet-duetannya lah. Iya. Kayak Malih sama Bolot, Sule sama Andre, gue sama Ayan. Oke, selanjutnya yang gue suka adalah setnya. Ih, setnya Kalau mau dibilang ini tuh Betawi, kelihatan banget di setnya. iya bener. Ya kan? Dari Iya. rumahnya, dari lingkungan tetangganya. Iya bener anjir. Lingkungan kompleknya, warung-warungnya, terus juga nggak tahu ya, pokoknya berasa banget vibes Betawinya tuh Iya. berasa banget. Iya, sama kayak ada bahkan tukang ketopraknya pun nggak canggung nguleknya gitu loh. Kayak ada tukang ketoprak, terus ada ada tukang sayur. Itu nggak canggung loh. Gue ngeliatnya kayak sama si Junetnya waktu ngelas HP Betawi banget kan. ngelas HP. Ngelas HP loh. Gini. Kan ngelas HP biasa aja, nggak kayak ngelas HP. Ada nggak? Jalan-jalan ke perumpung. Nggak kayak gitu. Setiap digini cakep. 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 Kalau nggak dah.
dari segi kostum juga udah Betawi banget. Apalagi di awal-awal kita disajikan dengan Tanjidor. Betul. Itu Tanjidor apa ya? Tanjidor kan dibilang ngapain Ada lu ondel-ondel bawa juga. itu Tanjidor seserahan gitu kan. Ada ondel-ondel juga budaya Betawinya. Benar-benar ya vibes-nya Betawi banget lah. Itu aku suka. Tapi setnya bukan itu doang, gue suka setnya, bahkan ketika set lagi scene horror pun ada salah satu set yang gue suka banget yang di rumahnya si Husen atau si Bang Mandra ini dibikin set kayak kuburan gitu di ruangan Betul, tamunya. betul. Itu menurut gue kayak wow. Keren. Itu niat banget gitu. Keren itu keren banget. Bagus itu bagus. Terus gue juga I low-key itu low-key dia desain Inggris. Ya low bad. Coy. Menurutku warnanya tuh cerah dan estetiknya tuh enak dipandang gitu. Tidak seperti film My Sassy Girl Yang Agak- kadang-kadang mencolok mata ya. kadang-kadang ada satu adegan yang warnanya terbelah dua anjing, sebelah kiri biru, sebelah kanan ini. Tapi ini enggak, ini benar-benar cerah banget. Sama kayak gradingan maghribnya di menjelang maghrib itu agak Itu kayaknya di tag-nya pas siang tapi di gradingnya malam. Di grading seolah-olah malam jadi kelihatan. bisa jadi kan, gitu. Selanjutnya komedi. Beberapa komedi itu cukup gold gitu, cukup emas di film ini. Adegan yang paling kusuka tuh adalah adegan yang di kamar mandi aja. Kamar mandi tuh lucu banget sih. Itu lucu banget tuh gongnya deh gua pokoknya. sengakak-ngakaknya udah itu. Mereka semua dikejar Mumun kan, diteror Mumun. Nah terus pertama si Husen dulu kan Iya. buka kamar mandi. Jadi ada satu Ada kamar mandi hansip, di tengah desa, satu petak kamar mandi gitu. Ada hansip lagi berak. Iya. Dan celananya beneran dibuka anjing. Caranya beneran dibuka itu lucu banget. Lucu anjing. banget, terus masuk Husen, semua orang masuk ke situ anjing. Tapi itu lawakan kayak Betawi banget gak sih, lenong banget gak sih? Maksudnya, iya, itu yang sebenarnya kita agak rindu lawakan seperti itu jujur. Betul. Sebenarnya kalau sadar film itu jokesnya itu hampir sama kayak jokes Sri Mulat. Bedanya Sri Mulat Jawa. Ini Betawi. Itu Betawi. Ini Lenong, iya. Betul. Sama jokes lenong kan khasnya celetukan di sini juga ada. Celetukannya Bedu. Betul. Iya, celetukannya ada yang jadi hansipnya juga lucu tuh. Gua nggak tahu deh siapa itu. Apa ya namanya? Ya pokoknya itulah. Ceritanya tuh standar. Maksudnya kalau gue pribadi gue nggak mau ngomongin storyline. Kenapa? Karena ya udah ya ini kan adaptasi. Jadi tuh dia mengikuti storyline-nya film Kurang lebih masih serialnya. mirip-mirip Jadi kayak, sama ya udah serinya. aja lah kalau storyline-nya. Nah, yang pengen gue bahas ini adalah eksekusinya, delivery-nya. Nah, ini kita masuk ke hal yang tidak kita suka. Yes. Yang pertama, beberapa hal tuh kita breakdown satu-satu deh dari awal banget. Ada satu adegan yang menurut gue tuh cukup maksa. Itu adegan kembar, Mumun dan Mimin. Wah, itu. Nah, dua-duanya tuh diperankan oleh Acha Septriasa, dan sutradaranya ini somehow tuh ngide gitu, membuat mereka tuh jadi satu frame. Iya. Tapi ditempelin pakai green screen. Nah, ditempelin pakai green screen, warnanya si Miminnya itu terang banget anjing. Dan yang paling Bukan cringe banget, intinya beda warna lah beda kanan warna. kiri. Dan yang paling cringe itu adalah ketika mereka tuh sosokan mau Tos. gitu. Tapi tangannya tuh nggak nyentuh, tapi bunyi suaranya anjing. Iya, itu aneh banget sih. Gitu. Menurut gue tuh Maksa. bahkan menurut gue adegan kembar-kembaran itu Mak Betty di video Mak Betty tuh lebih bagus anjing Ngeditnya. ngekatnya. Si Miminnya juga menurut gua agak terlalu, Mumunnya sih gua nggak ada masalah, cuma si Miminnya kayak terlalu dipaksa. Gimana ya gue jelasin ya? Gimana coba pelan-pelan. Kalau gue bilangnya gini, kalau gue Terlalu dipaksa jadi Mumun. Nah, Terlalu dipaksa mirip Mumun dia si Miminnya. dia kan emang gitu cerita. Gimana sih ini? Iya teh. Lu ngerti kan dia sebelahan nih. Nah, Si Miminnya tuh terlalu maksa mirip dia Mumun. kan kembar ceritanya. Kembar lu tau mau kembar sama itu di perut, di rahim, Iya. janin kebelah dua. Oh. Nah, kayak otak lu kebelah dua. Gue. Terus ada juga yang gue nggak suka berikutnya adalah mendingan film itu diganti namanya, jangan Mumun, Mimin. Iya. Most of the time tuh yang diceritain tuh tentang Mimin. Di film ini tuh Mumunnya tuh bahkan teror Mumunnya tuh cuman kayak dikasih teror drot Mumun, terus abis itu udah lama lagi baru ada Mumun lagi, Nah. drot lama lagi baru ada Mumun Betul, lagi, kebanyak- Mimin terus Mimin.
Sabar. Gue setuju sih karena ini lebih banyak masalah, lebih dominan masalah hidupnya dan kebohongannya si Mimin kan. Iya, jadi Kebohongannya si Mimin sama orang tuanya, terus dipergokin sama si Junet juga kan. nah terus kayak jadinya film itu lebih cocok judulnya Mimin, Mimin gitu. sih, ya. Nah, terus juga kita ngomong-ngomong soal Mumun. Iya. Mumun ini itu diceritakan adalah matinya itu tertabrak truk. Yang sebenarnya dia kan ceritanya dikejar-kejar sama rentenir kan, lari tiba-tiba ditabrak truk. Tapi gue sih lupa ya di sinetron dulu dia matinya kenapa? Matinya keselak ban cabe. Enggak sih, lebih ke ketimpa spanduk sih. Dibakar karena dianggap penyihir kali ya. Itu mah apaan ini? Penyihir dibakar. Kayaknya kalau si Mumun ini kalau yang dulu ditarik Bloody Mary. Masuk puncak komedi. Oke, bagus. Nah, jadi ada adegan si Mumun ditabrak truk. Mimin. Si Mumun. Mimin. Oh, bonekanya Riana anjing. Iya, Riana. Jadi si Mumun tuh ditabrak apa? Ditabrak truk. Tabrak truk. Mumunnya ini truk, ini Iya. Mumun nih. Seret, ditabrak truknya, Mumunnya begini truk, tapi Mumunnya terlemparnya ke sini. Iya, itu aneh banget. Aja kan ke sini ke depan. Iya, aneh banget. Kan ditabrak harusnya gini ya. Atau ini enggak? ditabrak begini. Dia malah maju ke sana. Ke samping, malah ke samping. Malah ke samping. Salah satu-satunya hal yang bisa menjelaskan itu adalah mungkin Mumunnya licin. Dalam keadaan apa? Orang lagi nih. Oh, keringat. Licin. Bener. Jadi kayak agak seret, agak Karena keringat jadi agak slippery gitu ya. Iya. kalau nggak licin, nggak mungkin dia ke sana. Iya. Secara hukum fisika pasti ke depan dong. Iya. Nggak mungkin terlemparnya ke pinggir. Iya. Gitu. Nah ini yang cukup membuat puyeng ya. Jadi si Mumun ini dia tuh terornya tuh sembarangan banget menurut gue ya. Iya. Karena nggak jelas motifnya apa. Yang pertama, motifnya dia bilang dia pengen dibukain tali pocongnya. Lalu tiba-tiba dia ingin membalas dendam. Lalu tiba-tiba dia dibilangnya marah karena si Miminnya mau merebut si Junet. Tiba-tiba dia meneror semua warga desa. Apa ini Tiba-tiba motif? orang Pas hidup orang baik. Pas hidup Mumun ini baik banget, dan pas akhir Mumunnya jadi baik lagi. Iya. Yang pas dia mau pergi ke universe Iya, dia tuh iya. yang kayak Doctor Strange ya kan, mau jadi baik lagi. Jadi si Mumun ini menurut gue terornya tuh sembarangan banget gitu. Maksudnya nggak dijelaskan motifnya apa. Kalau Iya, misalnya iya. misalnya motifnya mau dibukain tali pocong, ya udah dari awal tuh dibukain aja tali pocongnya, kelar filmnya ini 20 menit gitu. Iya, lu nggak usah lah pakai ada adegan penulisnya capek-capek. Si Mumun ngapain lagi? Oh iya, ngacak-ngacak acara jaipong. Nggak usah Iya. kayak gitu, itu terlalu ribet. Kayak ngapain lagi nih si Mumun kira-kira gangguin warganya? Oh, gangguin warga yang lagi apa gitu, lagi ngumpul. Mendingan difokusin ke Mumun ini ngeteror 4 preman ini, kayaknya lebih seru gitu. Lebih kan. seru. Terus juga misalnya pada akhirnya kan si Mumun neror si Jeffrey sampai mati. Nah, jadi nggak tahu deh, pokoknya nggak jelas aja tuh ini motifnya. Oh, satu lagi yang gue suka tadi lupa. Apa? Cara Jeffrey mati. Oh iya. Itu kayaknya duit gue di bioskop itu buat bayar adegan ini sih. Iya. Buat bayar adegan ini doang itu. Karena Iya, itu iya. terepik doang sih, itu sih adegan terepiknya sama. Cara Jeffrey matinya kalian nonton sendiri dah. Bagus itu, deh. Itu bagus. Meskipun Untuk sekelas film Indonesia itu bagus. Meskipun kelihatan banget CGI-nya, tapi oke banget. Itu cara mati-mati di film fantasi gak sih? Betul. Ini kalau misalnya lu tiba-tiba kepikiran, lu ngomong aja. Gua ada kepikiran. Coba lah. Ini Lu lagi. identitas Mumun sebagai kredibilitas pocongnya ini dipertanyakan pada saat dia mencekek Jeffrey anjing. Masa pocong keluar tangan cekek Tiba-tiba nunungnya pakai baju keke. Iya, tuh kayak baju kayak tank top Pakai gitu. baju keke tank top. Tiba-tiba ngomongnya bisa begini. Bisa nyekek. Terus Jeffrey diginiin. Maksud gue kalau tangan Mumun bisa keluar dan dia motifnya pengen buka tali pocong, kenapa dia nggak begini aja? Iya, kenapa dia begini aja? Set, Udah kelar. Mandiri. Kenapa harus nyuruh Iya. Husen? Dia bukan hanya bisa melepas tali pocongnya loh, bahkan kalau dia kreatif bisa dibikin kepang 2 begini tali pocongnya. Begini ya? Kenapa lu seribet-ribet minta bukain ke Bapak Husen si Mandra anjing? Gitu. Terus juga menurut aku film ini tuh cukup panjang karena aduh, nggak tahu deh di menit keberapa aja tuh aku tuh udah ngantuk anjir. Kayak udah sampai dalam hati tuh anjing kapan keluarnya ini, cepet dong. Maksudnya adalah kalau ini masih bentuk series, ini nggak apa-apa sepanjang itu gitu. Maksudnya ini bisa dipadetin anjir. Ini bisa banget. Banyak banget hal-hal yang nggak penting ada di film ini, seperti adegan
adegan preman minta-minta jimat, udah tahu dibohongin sekali, masih percaya dikasih Nah, jimat. somehow si premannya ini kita merasa takut sama si preman ini karena dia udah bunuh dan dia rentenir jahat kan kelihatannya. Tapi somehow kita merasa preman ini kok bego banget gitu ya. Dia dikadalin berkali-kali masih Husein gitu. masih percaya. Padahal itu kan kalau misalnya cuma sekali doang dia percaya, film ini tuh bakal bisa lebih pendek lagi. Iya. Gitu kan. Terus yang kedua, dari tadi kedua mulu perasaan gue ya. Selanjutnya cut scene-nya yang menurut gue. Jadi di film itu kan ada skripnya. Entar ini mungkin HS yang paling tahu ya. Setauku tuh kalau bikin film tuh ada scene-nya kan. Kayak scene 1 seret, scene 2 seret gitu kan, scene 3 seret. Jadi tuh ini bener-bener berasa banget kalau kita lagi nonton gini, tek, oh ini scene 1 nih, tek, ini scene 2 nih. Jadi kayak nggak flow gitu loh, kayak kayak terlalu jump scare ya. Jumping, kalau jump scare gitu, jumping. Film itu terlalu jumping gitu loh, jadi kayak kita tuh sadar, oh ini scene 3 nih, ini scene 4 nih, ini scene 5 nih gitu. Jadinya kurang halus aja. Nggak seperti film Mencuri Raden Saleh yang tiba-tiba tuh kayak anjir mengalir aja flow gitu, ngeflow gitu kan. Iya. Ada juga keanehan lain, si emaknya Mumun. Emaknya Mumun lagi di rumah ya. Buset, tuh make up ngejreng bener tuh shading kayak Kim Kardashian anjing. Sumpah kayak menor banget. Perasaan nggak ada tuh emak-emak gitu di rumah shading set, pakai warna beach lagi anjir. Oh iya. Iya kayak gua nggak ngerti lagi kayak gitu-gitu. Buset gitu kan. Udah kayak James Charles itu emaknya. Gue lihat. Keanehan yang gue catat selanjutnya adalah IG. Ada satu adegan Oh iya, yang ininya si ini ya. Si Junet buka HP. Si Junet mau nyari kafenya si Mimin. Tempat kerjanya Mimin, terus dicarilah di Instagram. Tapi tangannya Junetnya diem, Instagramnya nggak scroll anjing. Buset, pakai telepati dia. Pakai telepati tuh. karena itu di green screen kan HP-nya. Iya. Udah gitu mana Terlihat sekali editannya kan maksud lo. Terlihat banget. Kasar editan. Mana IG-nya Mimin, username-nya Mimin doang. Mimin doang. Kayak nggak ada lagi aja tuh di IG yang namanya Mimin anjir. Kan bisa tuh Mimin _ cinnamon roll atau Mimin _ titik PT apa? PT mencari cinta sejati. PT mencari cinta sejati. Iya. Gitu kan. Banyak gitu misalnya username. Username-nya Mimin doang. Iya, kurang Mimin _ mirip Mumun. ke Mimin _ sumpah saya kembaran Mumun. Iya. Kurang organik aja gitu. Betul. Kurang real, kurang natural. Dan juga terlalu cepat gitu loh si ininya mencari Mimin ya. Mencari Miminnya kayak gampang banget anjing nyari orang dari Instagram. Nah, justru itu kalau lu sadar di film ini semua masalah itu diselesaikan dengan singkat. Dengan cepat, tetapi filmnya itu lama. Kenapa bisa begitu? Iya, semua masalah itu diselesaikan dengan tek. Ada masalah langsung selesai. Tapi filmnya itu berasa lama banget. Iya, Bahkan si Mumun aja tuh pada akhirnya kan dibuka tuh tali pocongnya, ya udah solusinya itu doang anjir. Kayak itu kan udah dilakukan dari awal anjir. Dari 20 menit pertama. Tapi kita gitu. pikir juga di situ udah habis, tapi ternyata ada lagi. Masih ada. Dia harus menuntaskan dendamnya kepada si Jeffrey. Ya itu balik lagi, makanya ternyata bukan masalah tali pocongnya, masalahnya Mumun masih dendam sama Jeffrey. Kalau gitu ngapain ribet-ribet bukain tali pocong aku gitu. Ya udah, sesir aja, incer aja Jeffrey dari awal. Nah, somehow di beberapa adegan Mumunnya itu muncul kayak hantu-hantuan di pasar malam anjing. Oh iya. Kayak Iya, kayak digantung-gantung. Iya, kayak hantu-hantuan di pasar malam gitu menurut yang gue lihat anjing. Tapi menurut gua delivery muncul hantu si pocong Mumun ini menurut gua disengajakan seperti itu karena biar tidak jauh dari delivery Zaman muncul dulu. hantunya zaman dulu di sinetron. Tapi ada satu adegan yang paling gue suka hantunya muncul itu adalah ketika yang si Mandra digangguin pertama kali, dia buka pintu, di bawah pohon pisang ada pocong. Itu serem banget sih. Sama yang ini yang itu gue suka banget. Yang dia masuk ke kamar ada si Mumun matanya doang nyala. Oh iya, itu dia matiin ada Mumun dinyalain nggak ada. Itu sangat-sangat zaman dulu nggak sih? Mata Mumun yang hijau menyala itu. Iya, sangat-sangat zaman dulu. Iya, sangat-sangat itu. Nah, ngomong-ngomong, nggak pernah ganti softland ya dia berarti. Dia pakai softland, cuma warnanya emang hijau, hijau beach gitu. Hijau beach gitu ya. Hijau marun. Sama marun tuh udah jauh beda anjing. Di film Mumun ini kan
gue rasa si pembuatnya ini pengen mengajak kita tuh nostalgia. Tapi yang gue sayangkan adalah nanggung nostalgianya itu, karena kita tuh gak bener-bener dibawa ke masa lalu. Karena di film ini tuh semuanya tuh serba modern, mulai dari pemilihan kata-katanya, terus juga modern banget lah. Kan maksud gue ini oke, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita tuh bisa dibawa ke masa lalu gitu kan. Pasti feelingnya itu lebih wah gitu ya. Wah gitu ya. Si Mumun make up Mumunnya yang sekarang itu jauh upgrade sih daripada Jauh Mumun yang upgrade. dulu. Kalau Mumun yang dulu kan kayak cuman Ya, kan hitam belum ada doang. teknologi. Iya, kayak Tapi somehow makeup Mumun zaman dulu itu lebih nyeremin loh. iya. Iya kan? Kenapa ya? Feelingnya daripada makeup Mumun yang sekarang. Iya, walaupun sekarang sebenarnya serem juga, tapi kayak kita kerasanya malah bukan serem, malah keren gitu. Ngerti gak sih? Iya, karena efeknya itu. Karena kan. efeknya keren gitu. Betul. Bukan berasa efek serem kayak dulu ngelihat makeup Mumun yang zaman dulu gitu. Ada satu juga yang sangat mengganggu gue sampai gue bilang, "Hah, anjing, apaan nih?" gitu kan. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Iya. Adalah ketika si Mumunnya kan udah dilepas tuh tali pocongnya. Terus si Jeffrey datang kan. Terus kayak masalah pocong udah selesai, sekarang masalah utang gitu kan. Udah tuh. Terus akhirnya si Miminnya ngejar Jeffrey ke pangkalannya Jeffrey. Di Iya. situ ada Hussein. Terus si Jeffrey-nya ngomong, "Lu kan tahu sendiri Mumun mati ketabrak truk," gitu. Terus si Hussein-nya bilang, "Lah kok lu tahu dia ketabrak truk? Kan kita tahunya dia tabrak lari doang." Nah, maksud gue kayak dialog, "Lu kan tahu sendiri Mumun ketabrak truk, makanya lu harus bayar utangnya lah." Itu tuh nggak perlu diucapin anjing, Iya, itu bodoh banget. Itu bodoh banget. Itu dialog terbodoh yang pernah gue lihat di film ini anjir. Itu bodoh banget sih dialognya. Dialog itu diucapkan hanya agar ketahuan kalau yang nabrak, kalau Mumun tuh mati gara-gara Dikejar-kejar sama si kayak Jeffrey. gitu. Itu teraneh sih. Keceplosan yang terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan. Keceplosan terlalu dipaksakan. Kayak ini gimana caranya ya, kata penulis ini gimana caranya biar si ini keceplosan. Padahal mah misalnya bisa dibuat kayak ternyata malam itu ada saksi mata. Betul, Iya kan? ada saksi mata yang melihat iya. gitu kan, atau apa. Bisa dibuat kayak gitu. Misalnya gitu. ternyata si supir truknya kan warga situ, bisa juga. Atau misal ternyata si supir truknya menyerahkan diri karena diteror Mumun. Iya. Ya gitu, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi ketahuan Jeffrey yang itunya malah karena gitu anjing. Keceplosan yang wadiu. Wadaw, itu cukup mengganggu ya, karena itu kan salah satu bentuk solusi dari film ini gitu loh. Iya, iya. Dan solusinya gitu doang anjir gitu. Oke, selanjutnya sebelum kalau dari kita akan memanggil seorang ahli yang kompeten di bidangnya. Dia sudah pernah menjadi pembicara kemarin di Surabaya, baru jadi pembicara Terakhir di Surabaya ya. tentang hiruk pikuk warga kampung Ciwidey. Iya, tentang Penanggulangan. anatomi Candi Prambanan. Langsung aja kita panggilkan, kita masuk ke segmen Profesor HS. Inilah dia Profesor HS. Wow. Wow. Gila Nah, lu. dia Profesor HS. Sebelum Profesor HS masuk, ada satu, gue mau namain satu. Ada Kan hal. udah masuk. Ntar ini diedit di masking dia nggak keluar. Oh ya. Susah. Susah ya. Susah. Mendingan dia pergi. Mending udah pergi. Ini nggak usah dikat ini. Ini nggak usah dikat, ini lucu banget anjing. Lucu banget anjing. Harus tangkap ekspresi. Dia malah. Salah keluar. Daripada ngedit. Daripada gua ngedit ribet, mending dia keluar dulu katanya. Sebelum masuk Profesor HS, ada satu lagi gue mau tamain. Gue baru ingat. Ada satu adegan yang pas terakhir banget, Mumun tuh datang kan dari atas, buat menghakimi Jeffrey. Tiba-tiba hujan anjing. Ini Oh, iya. Mumunnya kayak X-Men anjing. Iya. Bisa datengin hujan, woi. Bisa datengin hujan. Datangin angin. Datangin angin. Angin. Iya. Yang pas dia gangguin si Mandra, si Hussein juga di rumahnya Angin. langsung angin kenceng banget anjir. Padahal yang hujan itu sebenarnya nggak urgensi banget gitu loh. Iya. Itu tuh dibuat biar cuman kayak serem. Padahal nggak serem-serem juga. Iya, Nggak mempengaruhi apapun gitu. Suara lah. Tapi sebelum Profesor HS kesini, gue ada cerita juga satu ya. Oh iya, kita apa? Tiap video ada gimmicknya ya. Tiap video ada gimmick anjing. Iya bener, jadi gue kaget juga waktu tiba-tiba si Mimin, kan kalau misalnya dia mau mengutarakan isi hatinya, harus ada momen yang bikin dia kayak gloomy dulu, kayak apa, dia terbawa suasana, baru oke lah, gue mau jujur. Ini enggak, tiba-tiba si Mimin Di suatu malam. mau Mau kemana? Mau kondangan, mau Pak? kemana, mau ke undangan sama si Abang Junet. Tiba-tiba Tapi speak sebelum up. itu
Pak, sebenarnya Mimin selama ini kayak nggak ada ini dulu gitu, nggak ada bridging. Tiba-tiba speak up. Tiba-tiba. Sebenarnya Mimin ke Jakarta karena Bapak tidak sayang sama Mimin, Mimin. lebih sayang sama Mumun. Dan dibukakan ke warung Mumun. Iya, gitu. sebenarnya Mimin selama ini minjem duit Pak, gini-gini. Tiba-tiba speak up kagak ada Tiba-tiba speak up, apa-apaan. anjing. Yang- Gua kalau jadi bapaknya, Justice lu warrior. ngapa Neng? SJW. Kenapa? SJW itu si Mimin tuh SJW Mumun. Kulo. Wah. Wah. Ini dia pasti. Ini dia. Oke, kita langsung tanpa basa-basi. Kalau dari kita kan sudah kalian dengarkan, Iya. kita akan mendengarkan dari HS. sudut pandang ahli. Profesor S. Apa yang Anda suka dan Anda tidak suka? Dari yang Anda suka dulu. Yang suka ini sangat masih kental dengan budaya Betawi ya, dari lagunya, aktingnya, dan bahkan berbicara sambil berpantun. Oh iya benar. Iya. Yang sangat mencolok di film ini, dia menggunakan konsep set tetratic color. Wah, ini dia nih. Yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini. Ini beda lagi nih. Iya, beda lagi nih ente kadang-kadang. Ini beda lagi. Apa itu? Konsep tetratic color. Lu tampilin aja deh. Ting. Nah, itu konsep apa? Menggunakan kombinasi 4 warna berbeda dalam sebuah film. Kalau kalian lihat di film ini, sepanjang film tuh pasti ada aja warna hijau, merah, kuning, sama biru. Baik dari wardrobe, dari properti, ataupun dari color gradingnya. Nah, itu Makanya apa? indah banget ya Oke. dilihat. Dan kebetulan 4 warna itu memang cocok untuk digabungkan kalau dari teori warna itu. Makanya kayak dilihat itu eye pleasing banget warnanya itu. Iya. Ada, Kayak ini sinematografinya gue suka banget sih. ada lagi? Yang Sekarang nggak suka. masuk hal yang Ya, aku kurang suka kalau kalian sadar si Junet itu seperti nggak ada goal di dalam film ini. Oh, betul. Kalau kalian lihat dia sangat gabut, dia tidak berusaha untuk mencari uang, dia tidak berusaha untuk mencari tahu tentang pocong, dan kerjaan dia hanya setiap hari naik motor pindah ke rumah ini, pindah ke rumah ini, pindah ke rumah ini. iya itu iya. Iya benar. Itu benar. Toko Junet itu tipe-tipe suami Mokondo ya. Dan kita juga tidak tahu dia kan kerja di counter itu, counternya punya dia atau dia kerja di counter Betul, orang. Betul. Udah gitu lagi kerja nih. Terus HP Servis HP. dipanggil Mandra ikut, HP ditinggalin aja. Iya, terlalu banget. Kan itu lu lagi kerja aja. Iya, lagi jam kantor nih. Iya, siapa tahu orang yang punya HP-nya nunggu ntar sore mau Iya. datang lagi kan. Lagi jam kantor ditinggalin aja. Benar ya. Bagian acting, sebenarnya actingnya bagus sih Mimin ya. Cuman aku agak bingung, agak salvo aja kenapa tiap kali Mimin atau Momen tuh lagi sedih atau ketakutan, dia selalu gini teleponnya. Mau pinjam. Oh iya. Oh. Gestur mukanya. Gestur mukanya. Tapi soal Mimin dan Mumun dan acting gitu, somehow gue merasa Acha Septriasa itu kayak dia tuh she did really good at acting sebagai Mumun. Tetapi waktu dia pas acting sebagai Mimin, somehow tuh ke bawah Mumunnya. Itu yang gue mau bilang tadi di awal. HS, ini flashbackin ya. Nih yang tadi gue mau bilang di awal, yang gue kayak Iya. kita mau jelasin si Mimin itu kenapa. Itu lu bisa jelasin. Si Miminnya juga menurut gue agak terlalu, Mumunnya sih gue nggak ada masalah, cuma si Miminnya kayak jadi Mumun. Ya makanya ini flashbackin, maksud gue tuh ini. Jadi somehow itu kayak toko yang di terakhir itu yang which is si Acha Septriasa menjadi Mimin, melihat itu tuh Mumun. Iya. Mumun yang dikasih tai lalat doang gitu. Iya. Harusnya kan ada karakter yang berbeda dari nada bicara atau dari sifat dibedain gitu Mumun dan Misalnya yang Mimin. salah satunya nyablak banget Betul. Betawinya Ini gitu. tuh nggak bener-bener nggak dibedain, kayak cuman ya udah Mimin dan Mumun gitu. Bahkan kayak balik lagi ke Mabeti itu tokonya banyak loh, banyak banget, semua dia yang perankan. Tapi setiap toko itu kita bisa membedakan, oh ini Mabeti lagi jadi Marta, oh ini Arif lagi jadi Merlin gitu-gitu loh. Padahal itu banyak gitu Iya, kan. iya. Maksud gue kayak gitu untuk Mumun dan Mimin gitu. Yang mau lo tambahin? Terus ada juga soal set warungnya. Dan katanya warungnya ini sering laris dan dia minta Mimin untuk warisin, untuk lanjutin usahanya. Betul. Cuman sepanjang film tuh nggak pernah dikasih lihat warungnya seramai apa, terus makanannya masih penuh, Bener. toplesnya penuh. Kenal apa? Bener. Bahkan gantungannya aja masih lengkap tuh kerupuknya. Cuma dua yang beli. Iya, cuma dua yang beli. kayak Iya. kemarin ya. Iya. Tapi kita nggak tahu juga kan siapa tahu ramenya di GoFood. Betul. GoFood, Gojek. Ramenya di ojol kan kita nggak tahu ya. Bener. Betul. Make sense. Udah sih, yang terakhir aku kurang suka yang itu lagi, yang momennya selain jadi pocong dia bisa jadi Poseidon, panggil badai. Poseidon. Mundon. Jadi bayangin kalau semua pocong di luar sana, kalau semuanya marah jadi bencana alam.
Kalau satu pocong bisa manggil badai. Iya. Di Indonesia ini kan banyak pocong nih. Iya. Buset. Bencana alam ya. Iya, jadi Atlantis kita ya, tenggelam. Oke. Belum lagi terakhir si Jeffrey tuh, mau ada lagi Jeffrey, pocong Jeffrey. Ya Dan Jeffrey Allah. bisa panggil meteor kan dia merah kan. Iya, bisa Kan Mumun ijo identik dengan badai. badai. Merah identik dengan meteor. Berarti kan pocong hijau itu kan manggil badai, kalau pocong merah membongkar sulap. Sulap merah. Memukar sulap pocong dukun. Iya, membongkar sulap pocong dukun. Aneh banget. Oke, kita langsung aja masuk ke rating. Kalau Iya. aku kasih rating 1 sampai 10, aku kasih rating 5. Well, it's actually enjoyable, tetapi kenapa aku kasih rating 5? Bahkan sebenarnya mau kasih rating 4 sih. Ketolong ini aja, ketolong aku suka warnanya gitu. Karena di beberapa menit film itu aku tuh bener-bener kayak pengen tidur, tapi itu kayak gue dalam hati kayak ini kalau bukan karena ADC gue udah keluar anjing. Iya. Gitu. Tapi bener kan akhirnya lu mendapat sebuah yang menarik juga dari jokes-jokes yang Iya, di WC itu iya, kan. Iya, beberapa Akhirnya lu emang ngakak ya juga udah di situ. gitu. Jadi kayak 5 sih, so-so lah, so-so. Iya. It's not a bad movie, either way it's not a good one too gitu. Iya, gua 6,5 sih kalau gua. Ketolong sama nostalgia Vibes itu kayak nostalgia. gua ngelihat Addis Adelia, terus gua sing along soundtracknya, gua ngelihat Mandra yang kelihatan masih lucu seperti dulu, delivery si Mumunnya munculnya juga hampir mirip kayak di sinetron, yang dibilang film enggak, dibilang sinetron juga ya Bagus. iya bagus kayak gitu. Kalau dari aku 5 sih. Jadi film ini masih bisa dinikmati, masih di-enjoy juga komedi dan cocok untuk film keluarga gitu. Betul-betul. Karena mau dibilang serem juga nggak serem sih. Cuman beberapa jam scare tuh emang agak anjing ya, ngagetin. Iya, tapi karena memang ini kenapa nggak serem? Karena memang di seriesnya juga dulu banyak sisi-sisi komedi-komedinya. Oh, karena yang buat aja Mandra kan. Iya, dulu tuh yang jadi Jeffrey-nya siapa ya? Gue lupa anjir. Ya udahlah. Iya, iya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Film Mumun sedang tayang di bioskop. Semoga. Iya, iya. Karena kan lagi ada film Miracle in Cell Number 7 kan. Hmm. Kalau kalian mau nonton silakan nonton. Yang sudah nonton silakan tulis kolom komentar di bawah dan boleh kalian share rating pribadi dari kalian 1 sampai 10 di kolom komentar di bawah. Sekian dulu ya review film Mumun. Kita bertemu di Miracle in Cell Number 7. Iya, iya, iya. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu juga di mendarat darurat. Gitu ya guys. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.